Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahra shiyama lil mu'minin wa khatama bihi syari'atuhu lit ta'iin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ay min sigoti tanjih wa huwa ta'dimul 'abdi rabbahu an awsafil bashar wa ata bidalik li annal 'abda idza qara'a aw sami'a isman min asma'illahi ta'ala aw ila dhamiri raji'in ilaih kama yanbaghi ityanus sigoti tanjih kama yanbaghi ityanus salat indal qiraati aw sami'i isman min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah au kama qala wallahu a'lam ay a'lamu bi haqiqatil murad. Wa ba'da tahiyyah nashkurullaha ta'ala jami'an ala ni'amih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh barokah ini, di mana kita masih bisa melaksanakan dan menjalankan perintah Allah melalui pelaksanaan puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan beberapa hari yang lalu Ramadan yang telah kita laksanakan dan kita jalankan senantiasa qabul dan makbul dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk meningkatkan berbagai amaliyah ibadah kita walaupun kondisi kita saat ini sedang dilanda wabah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamuhu, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini dan para pemirsa yang menyimak tayangan ini mudah-mudahan adalah bagian umatnya Nabi yang insya Allah istiqomah di dalam sunnah yang Nabi amanahkan kepada kita. Kemudian kita komitmen menjalankan risalah yang beliau ajarkan kepada kita. Pak insya Allah barokah di dunia kita raih, syafaat di akhirat kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, para soimin dan soimat rahimani wa rahimakumullah, dan wabil khusus teristimewa bagi seluruh para DKM Masjid Indah Sukajadi serta para jamaah yang berbahagia. Tema kita hari ini kita coba akan membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap ujian dari Allah, yaitu mewabahnya virus corona COVID-19 di tengah bulan suci Ramadan yang penuh hikmah dan barokah ini. Pertama, kita akan pisahkan dulu pembahasan kita. Yang pertama adalah mengenai kemuliaan Ramadan. Mulianya bulan suci Ramadan ini, maka Allah menyebutkan, ulama dan juga menjelaskan bahwa Ramadan ini disebut dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Kenapa disebut rajanya bulan?
Karena bulan ini istimewa, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Li'annal hasanata, sesungguhnya kebaikan fihi mujtami'ah. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini kenapa disebut dengan bulan yang mulia? Allah lipat gandakan. Kalau biasanya di bulan biasa kita melaksanakan satu kebaikan, Allah berikan 10 kebaikan, tapi kalau di bulan suci Ramadan ini walahu ajru amsyu amsalihah, bahwa Allah akan membalas dengan 100 kali lipat, bahkan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dan fadilahnya. Semisal kalau kita melaksanakan dua rakaat salat sunnah di bulan lain, itu Allah berikan 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan bisa sampai dengan 100 kebaikan. Nah hadirin para pemirsa yang budiman, selain daripada itu kemuliaan bulan suci Ramadan itu adalah doa-doa dikabulkan. Maka barang siapa yang memperbanyak berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Maka panjatkan doa itu, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan qabul dan makbul. Terlebih kita memperbanyak berdoa, ribuan bahkan jutaan umat muslim seluruh dunia hari ini berdoa agar COVID-19 atau virus corona agar segera dihilangkan oleh Allah. Maka kemudian dengan demikian yakinlah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jutaan makhluk, jangankan jutaan manusia berdoa, ketika 40 orang saja yang berdoa, ada salah satu aminnya yang akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menyebutkan, du'aul arba'in ka du'ail wali. Doanya 40 orang seperti doanya para wali. Maka kita memahami wali doanya adalah makbul dan qabul di hadapan Allah. Kemudian di antara Ramadan adalah syahidus suhur, juga Ramadan di antaranya adalah kenapa dijadikan rajanya bulan, yang selanjutnya bahwa di bulan Ramadan ini dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa kenapa ketentuan di bulan Ramadan ini Allah jadikan sebagai syahidus suhur. Nah, ini Ramadan. Lalu bagaimana hubungannya dengan sikap kita terhadap wabah dan juga penyakit serta ujian dan bala yang Allah berikan kepada kita? Kita mengingat ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, "Ma nazalat bala ila dam." Tidak semata-mata Allah menurunkan bala dan bencana disebabkan dan diakibatkan karena dosa. Maka kita harus meyakini itu. Sikap kita adalah hari ini, kenapa Allah menurunkan bala, bencana, wabah, serta penyakit yang sangat berbahaya ini? Bahwa ingatlah, bisa jadi ini adalah akibat daripada dosa kita. Supaya apa kemudian? Supaya kita memahami, supaya kita mengerti, dan kita sadar diri bahwa ternyata banyak sekali kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingkar dengan perintah-perintah Allah, kemudian kita lalai terhadap kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa benar-benar memahami bahwa ini adalah Allah turunkan karena kemudian dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Lalu sikap kita terhadap hal yang demikian karena ini momentumnya bulan Ramadan, maka dalam hadisnya Nabi melanjutkan adalah wa ma rufi'at illa bitaubah, dan tidak akan kemudian diangkat ini wabah, ini penyakit di bulan suci Ramadan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Jadi hikmahnya ternyata adalah kenapa Allah memberikan ujian, bala dan bencana seperti ini? Liyarji'a ilallah, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak digidikan oleh Allah, mungkin kita tidak akan sadar-sadar. Kita tidak akan pernah mengintrospeksi diri kita sendiri, pribadi masing-masing. Betapa dan bagaimana seluruh masjid ditutup, Jumatan tidak bisa, tarawih bersama tidak bisa, buka bersama juga tidak bisa. Bukankah kita miris dan sedih hati? Nah, lalu kemudian ini akan menyadarkan kepada kita, oh jadi selama ini kita kemana saja? Sudahkah kita mensyukuri bahwa kemarin-kemarin kita ibadah dengan lapang, banyak waktu yang disia-siakan, banyak kesempatan yang tidak dilaksanakan dari Allah Subhanahu wa taala? Oh, ternyata begini rasanya.
Maka oleh karena itu sikap kita adalah ternyata hikmahnya kita ingin didekatkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sikap kita adalah pertama dengan memperbanyak bertobat di bulan suci Ramadan ini. Lalu bagaimana tobat itu ketentuannya? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin dalam bab yang pertama, bab tobat, disebutkan at-taubatu wajibatun ada kulli danbin. Tobat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang berdosa. Ayo. Kalau disebutkan bagi setiap orang yang berdosa, kira-kira kita termasuk atau tidak? Hebat ya seandainya kalau kita mengatakan, oh saya nggak berdosa. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Jangankan kita, para nabi dan rasul saja terindikasi dosa, kecuali hanya baginda Nabi SAW yang dimaksum dan dijaga oleh Allah. Tobat itu wajib bagi setiap orang yang punya dosa. Berarti seluruh kita wajib melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ketentuan dan syarat yang harus kita lakukan. Ada danbun bainallah, ada danbun bainal ibad. Ada dosa kita dengan Allah, ada dosa kita dengan sesama kita. Lalu bagaimana ketentuannya kita bertobat dengan Allah? Syaratnya ada 3. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Dan yang ketiga, memperbanyak permohonan ampun, istighfar, merintih, memohon, menangis kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat tobat kepada Allah. Kita mandi tobat dulu, wayusannu ya, disunahkan mandi tobat, bersih-bersih dan seterusnya. Salat sunnah, ada juga ulama yang menganjurkan salat sunnah tobat dan seterusnya. Dianjurkan. Setelah itu kita memohon ampun kepada Allah, menyesali, berjanji tidak akan kembali lagi terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan. Ayo sama-sama. Rasa-rasanya bukan hanya Indonesia, seluruh dunia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ujiannya adalah merata, seluruh dunia kena dan seluruh dunia terkena atas wabah corona ini. Ma nazalat wabah iladam. Tidak akan datang wabah, tidak akan turun penyakit kecuali gara-gara dosa yang kita miliki. Oleh karena itu, dosa bisa kita lenyapkan, dosa kita bisa hapuskan oleh Allah dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada dosa antara dengan sesama kita. Kalau tadi syaratnya dengan Allah 3, maka syarat yang selanjutnya ditambah lagi 1 dengan kita ini. Apa itu? Wa ayyabroha min haqqis sahibaha. Kita harus meminta ridhonya, saling membebaskan dan islah dengan sesama kita. Ini berat, saudara. Kalau dengan Allah, walaupun dosa kita buih di lautan, walaupun dosa kita banyak seperti pasir di lautan, maka niscaya ampunan Allah lebih besar daripada itu. Tapi yang lebih berat itu adalah dosa dengan sesama kita. Itu yang berat. Maka diriwayatkan ada seorang yang pernah melakukan sebuah kesalahan fitnah atau dosa fitnah. Sewaktu itu seorang ini kemudian menyesali atas dosa fitnah yang perilaku dosanya. Akhirnya dia meminta maaf kepada yang telah difitnahnya. Kebetulan yang difitnah adalah seorang ulama. Assalamualaikum ya ulama. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa ini datang ke sini? Wahai ulama, saya telah menyadari kesalahan dan dosa saya. Maka oleh karena itu hari ini saya mau meminta ampun dan meminta maaf kepada Anda. Apa kata ulama dengan tersenyum? Lalu dipeluklah seorang yang melakukan fitnahan itu. Lalu kata ulama, baik, ada syaratnya. Sebelum saya memaafkan, sebelum saya kemudian memberikan maaf dan membebaskan atas dosa yang kamu lakukan terhadap saya karena telah memfitnah saya, memperong dan juga mencoreng muka saya, maka tolong tunaikan 1 syarat. Apa itu para kiai? Ini ada bulu kemoceng. Kamu pulang ke rumah, setar dari rumah saya, kemudian cabutin setiap helai bulu itu, kemudian taburkan sepanjang jalan. Setelah habis bulu kemoceng ini, kamu balik lagi ke rumah saya, pungutin lagi mana yang telah kamu taburkan bulu kemoceng. Dari setiap bulu kemoceng yang begitu lebatnya, dia taburkan sepanjang jalan dia menuju rumahnya. Bayangkan ada yang terbawa angin, ada yang terbawa oleh debu, badai dan seterusnya. Akhirnya hanya segenggam yang dia bisa kumpulkan kembali. Wahai kiai, hanya ini yang bisa saya kumpulkan kembali atas kemoceng yang telah saya taburkan sepanjang jalan. Nah, kamu tahu tidak kenapa saya memerintahkan kamu seperti itu hikmahnya? Apa kata Pak Kiai itu? Tidak tahu wahai Kiai. Begitulah
dosa fitnahan. Begitulah dosa gibahan, kita menjelekan, memfitnah orang lain. Walaupun kemudian kita sudah memaafkan, tapi ingat, keburukan itu sudah tanggung, sudah kadung menyebar kemana-mana. Setiap kali orang membicarakan keburukan, maka dosanya menjadi dosa jariah buat kamu yang menyampaikannya. Nah, itu hadirin beratnya dosa kita kalau dengan sesama kita. Maka sebisa mungkin Ramadan mengajarkan kita agar menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga tata krama, dan menjaga akhlak kita. Kalau bisa persempit, jangan sampai kita banyak dosa, minimalis dengan minimalkan dosa kita dengan sesama kita. Ini bahaya, berat tobatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tobat dengan sesama Allah selesai, dengan sesama manusia pun sudah selesai. Yang punya hutang ditunaikan hutangnya, yang punya kemudian ada hak sesuatu yang diambil haknya, kita kembalikan yang diambilnya, maka sudah selesai. Itulah kemudian tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, karena Rasulullah telah menyebutkan bahwa bala turun karena dosa dan diangkat lagi bala dari dunia ini karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan momentum, karena ini adalah jaminan dari Allah bahwa Ramadan adalah syahrul taubat, bulan tobat, pembersihan diri kita. Mari kita jadikan untuk sama-sama tobat berjamaah seluruh dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bertobat, Allah angkat wabah penyakit ini dan kemudian Allah turunkan rahmat dari langit dan keluarkan berkah dari bumi. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan begitu banyak hikmah ya di bulan suci Ramadan ini. Jangan panik, jangan takut, tetap sandaran dan gantungan kita hanya kepada Allah. Jangan jadikan alasan kita tidak bisa maksimal ibadah di bulan suci Ramadan ini karena kita tidak bisa ke masjid. Bahwa stay at home, banyak sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita jadi hikmahnya banyak berkumpul dengan keluarga. Kita hikmahnya juga bisa banyak bertadarus dengan keluarga. Kita hikmahnya banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan di rumah dengan keluarga. Tetap di rumah sampai pengumuman resmi dari pemerintah akan diberikan kepada kita. Mari sama-sama untuk saling lebih meningkatkan rasa ukhuwah dan kecintaan kita dengan keluarga. Kemudian terus tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita. Sekian demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.